beliau memang ya mungkin kurang mengerti tentang NU ya, karena seumur hidup beliau belum pernah jadi pengurus NU di semua tingkatan. Dan mengerucut kira-kira siapa saja tokoh-tokoh yang akan kontes. Pak Muhaimin membuat pernyataan begitu, tapi saya kira itu bisa dicek kepada jajaran pengurus dan warga NU. Kalau Pak Emin mengatakan begitu, saya kira ya karena beliau memang ya mungkin kurang mengerti tentang NU ya, karena seumur hidup beliau belum pernah jadi pengurus NU di semua tingkatan. Jadi pengurus ranting aja belum pernah, jadi beliau tidak tahu tidak berubahnya seperti apa kan tidak tahu. Nah sementara kalau dicek ke jajaran NU sampai ke bawah, saya kira tidak ada yang bisa menolak tentang kemajuan-kemajuan fundamental yang sudah berhasil dicapai selama kepengurusan periode ini. Kemudian dinamika ekonomi biasa-biasa saja. Ya kalau orang kepengen jadi ketua umum BBM itu ya banyak yang pengen lah ya, namanya ketua umum kan gagah kayak saya gini ya. Nah sehingga kalau banyak yang pengen biasa, dari dulu juga begitu. Dan saya memang tidak mencalonkan lagi karena pertama saya ingin menyelesaikan agenda-agenda yang sejak awal sudah saya bangun, dan saya sekarang lebih mengerti tentang bagaimana menyempurnakan capaian-capaian yang sudah berhasil diperoleh ini, bagaimana menyempurnakannya sehingga bisa sungguh-sungguh dirasakan manfaatnya secara nyata oleh warga Nahdlatul Ulama. Misalnya sekarang kami sudah berhasil membangun dan menerapkan manajemen digital di dalam pengelolaan organisasi, dan sudah dinikmati sampai ke tingkat cabang dan sebagian MBC, yaitu kepengurusan di tingkat kecamatan. Sudah ada sekitar 900 dari 7.000-an MBC yang sudah masuk ke dalam sistem, dan saya sudah dapat gambaran bahwa apabila kita kembangkan ini dengan strategi yang tepat, yang itu juga sudah ada di dalam skema yang kita pikirkan, dalam waktu tidak sampai 1 tahun, maka seluruh jajaran pengurus NU sampai ke ranting dan anak ranting insya Allah bisa masuk ke dalam sistem, ya, terkoneksi dalam sistem manajemen digital ini. Nah, dengan begitu maka daya jangkau kepada warga akan menjadi semakin efektif, karena sampai hari ini saja di samping 38 pengurus wilayah di tingkat provinsi, 548 pengurus cabang di tingkat kabupaten dan kota, dan juga pengurus cabang istimewa di luar negeri. NU ini punya sekitar 7.000 MBC, pengurus di tingkat kecamatan, dari sekitar 7.000 sekian ratus kecamatan di seluruh Indonesia. Kami juga sudah punya lebih dari 61.000 pengurus ranting di tingkat desa dari sekitar 80.000 desa di seluruh Indonesia. Maka kalau ini kita berhasil konsolidasikan dengan baik, ini berarti juga bukan hanya konsolidasi NU, insya Allah ini akan jadi sesuatu yang juga bermanfaat untuk membantu konsolidasi bangsa secara keseluruhan, karena warga NU tersebar di seluruh belahan bumi Nusantara ini. Demikian juga hal-hal yang lain, misalnya bahwa sekarang PBNU
yaitu Lembaga Pengembangan Pertanian NU, sekarang mengelola kelompok-kelompok tani, ya, mengkoordinasikan kelompok-kelompok tani di seluruh Indonesia yang kemarin menjadi penerima manfaat dari program kehutanan sosial dari pemerintah. Ada sekitar tidak kurang dari 400.000 hektar yang diterima oleh petani-petani di lingkungan Nahdlatul Ulama dari program kehutanan sosial ini. Selama ini sudah dikembangkan berbagai macam program dan sudah berhasil mewujudkan sejumlah titik sentra-sentra pengembangan pertanian di berbagai daerah, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Di Jawa seperti di Jawa Timur, di Jawa Barat, ya. Ada sentra di Blitar dan tempat-tempat lain, juga di Kalimantan, di Sumatera, ya. Sehingga sekarang saya misalnya sebagai ketua umum, saya lalu dapat gambaran ini bagaimana nanti akan dikembangkan ke depan, ya. Apalagi jika dikaitkan dengan pertama kepentingan bangsa dan agenda pemerintah untuk ketahanan pangan. Dan kemudian juga kepentingan kita semua bangsa ini untuk membangun satu postur, satu konstruksi strategi pembangunan ekonomi dan industri yang baru, yang nanti akan kita perkirakan peran dari sektor pertanian ini juga akan semakin besar, termasuk perkebunan. Nah, ini hal-hal yang bisa kita kembangkan ke depan. Termasuk di dalamnya juga potensi engagement internasional dalam bidang ekonomi. Sekarang kita sudah melakukan engagement dengan satu entitas global untuk mengembangkan Syariah Global Services dan sudah mulai berjalan. Ini kalau dikembangkan lebih lanjut, maka NU bisa menjadi hub dari jaringan ekonomi syariah global. Kami juga sudah melakukan kontak-kontak dengan aktor-aktor bisnis di Malaysia. Sudah 3 kali Malaysia mengirimkan delegasi untuk bertemu dengan PBNU, ya, untuk menjalin kerjasama bisnis dan investasi di Indonesia ini. Ini kalau dikembangkan ke depan ini Masya Allah, ya, potensinya luar biasa. Maka saya melihat bahwa ya kalau saya meneruskan khidmah saya sebagai ketua umum, insya Allah ada manfaatnya. Dan semua itu memang mendorong saya untuk meneruskan lagi supaya tidak kembali mulai dari nol lagi, orang nyari-nyari lagi, karena saya juga belum mendengar alternatif agenda pengembangan NU dari siapapun pihak lain. Saya belum dengar gitu. Yang lain ada orang menawarkan yang lain itu belum ada gitu. Jadi menurut saya ya sudah, ini saya diteruskan karena jelas potensi ke depan itu insya Allah dengan pertolongan Allah akan memberi manfaat yang besar kepada kita semua, bukan hanya untuk warga NU saja, tapi juga untuk bangsa ini. Saya kira kalau soal siapa yang nyalon, ya kita juga belum dengar ya siapa yang sudah pasti calon begitu tuh, ya baru statement. Dan kalau kita tanya ke cabang-cabang juga cabang juga belum melihat alternatif yang jelas, itu belum lihat. Nah, kita tunggu saja, masih ada waktu sampai akhir Agustus. Tapi sekali lagi, kalau ada yang ingin maju, misalnya Pak Muhaimin Iskandar ingin mundur dari ketua umum PKB, nyalon ketua umum PBNU, itu juga wajar saja gitu. Kita bisa, karena dulu saya juga dengan terang-terangan menyatakan maju sebagai calon, dan kalau sekarang ada yang orang yang juga mencalonkan diri, saya kira itu wajar. Kita akan
memproses semua itu secara dewasa dengan kematangan organisasi yang baik.